atau yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama al-an'am. Al-an'am ini adalah binatang ternak yang kakinya 4. Tapi keluar dari itu jangan nanti ada juga yang kakinya 4 tapi B2. Itu nggak wajib zakat, malah haram. Jangan mentang-mentang kakinya 4, berarti B2 juga ya, 4 juga. Seperti juga ada binatang-binatang yang lain, itu kan namanya al-bahaim. Kalau al-an'am itu adalah binatang yang berkaki 4 yang itu juga terdapat manfaat. Kali secara keseluruhan namanya binatang itu bahaim. Bahaim itu termasuk anjing, ya yang B2 tadi itu namanya bahaim. Tapi kalau yang diwajibkan zakatnya adalah al-an'am. Al-an'am itu binatang ternak yang terindikasi berkaki 4. Karena nanti ayam juga nggak wajib zakat karena kakinya cuma 2. Yang berkaki 4 ini juga nanti ada juga beberapa keterangan yang menyebutkan seperti hewan yang diambil tenaganya seperti kuda. Kuda itu kan memang tidak, beberapa keterangan para ulama ada yang menyebutkan dagingnya subhan, tapi juga diperbolehkan dimakan karena sesungguhnya dia hanya diambil tenaganya saja. Nah ini yang binatang ternak ini salah satunya adalah kambing, kemudian sapi, unta, domba ya, karena kambing sama domba beda tuh. Kambing sama domba itu, kambing itu lebih lama perkembangannya dan domba ini lebih cepat gitu. Lebih cepat tuanya domba itu. Makanya kebanyakan kalau di Arab Saudi itu bukan kambing, gibas. Gibas itu ya sejenis dengan kambing. Karena dalam nisabnya pun nanti umurnya lebih cepat domba daripada kambing. Binatang ternak yang pertama, jenis binatang yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya terdapat beberapa hal. Yang pertama, unta, sapi. Kalau kita ada kerbau juga, sama tuh. Kerbau dan kambing atau domba. Ya, kalau yang disebutkan di sini cuma 4. Unta, sapi, kerbau, kambing. Tapi kan ada jenis yang lain juga, yaitu domba. Ini juga termasuk diwajibkan zakat. Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah ini persyaratan bagi pemilik. Jadi tidak semua orang yang memiliki binatang ternak tersebut diwajibkan zakat. Kalau dia bukan muslim nggak wajib zakat. Karena persyaratan pertama adalah Islam. Bagi orang Islam wajib menunaikan zakat bentuknya apapun. Karena yang pertama ini dibahas tentang zakatul an'am atau binatang ternak. Yang pertama persyaratan bagi pemilik hewan yang harus dikeluarkan zakatnya di antaranya unta, sapi, kerbau dan kambing tersebut. Yang pertama adalah Islam. Berdasar kepada hadis Rasulullah SAW dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Anas bin Malik. Qala Abu Bakar Siddiq, hadhihi fariidatus shadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Sesungguhnya Abu Bakar pernah berkata dalam surat beliau kepada penduduk Bahrain, inilah sedekah yang diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang muslim. Berdasar kepada hadis ini, maka wajib zakat apapun itu hanya bagi orang muslim, di luar Islam tidak. Yang kedua, muslim tapi tidak merdeka, itu pun tidak wajib. Tapi kayaknya sih kalau hamba sahaya mah jangan yang punya gitu ya, jarang. Kecuali dulu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu sebetulnya awalnya bukan budak, Pak. Dia orang kaya raya berkulit hitam dari Persia. Ketika mampir di sebuah negara, itu hartanya diambil dan Salman Al-Farisi dijadikan budak sebelum ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia itu ahli berniaga, kekayaannya banyak, tapi mampir dalam, kalau dulu kan orang-orang itu Pak berniaganya itu jalan, gitu, tidak di daerahnya sendiri. Makanya Rasulullah SAW
dulu juga pernah melakukan jualannya itu dari Makkah ke Syam. Ya, sekarang itu Syam itu ya Yordania, Palestina, Suriah. Ini merupakan perjalanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dulu itu ekonomi itu kebanyakan melintasi daerah-daerah, sehingga Arab Saudi dikatakan Jaziratul Arab. Jazirah itu ya tempat di mana orang berkumpulnya orang-orang yang berniaga. Sampai akhirnya Islam menyebar ke negeri kita itu juga lewat pedagang. Gujarat Arab itu mereka berjualan melintasi beberapa negeri. Jadi kalau kita katakan Nabi Muhammad itu orang yang nggak punya apa-apa, salah. Karena Nabi Muhammad di remaja pun beliau sudah melakukan ekspor, jual beli ke luar negeri, itu namanya ekspor. Nah, Rasulullah SAW itu adalah eksportir yang sukses sebelum menikahi Khadijah. Jadi semuanya dilakukan oleh Rasulullah, dicontohkan kepada kita. Berbisnis itu, berjualan itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang kadang berjualan bukan hanya di tempat saja. Kalau kita kan jualannya di pasar, di toko-toko tertentu, mangkal. Rasulullah justru malah ke luar negeri, yaitu perjalanannya yang dibantu dengan pembantunya Khadijah. Rasulullah SAW melakukan berjualan dan suksesnya luar biasa. Kalau kita mau tahu cara jualan Rasulullah SAW itu nggak nentuin harga, Pak. Nentuin harga. Kalau kita kadang-kadang banyak sumpahnya. Penjual itu kalau dia nawarin 100.000, ditawar 50.000 sama pembeli. Pakai sumpah lagi, demi Allah modalnya aja belum balik. Padahal udah ada untung 5.000. Gitu. Ini nggak boleh begitu tuh. Rasulullah SAW justru berjualan itu beliau mengatakan, tapi kalau dipakai di kita kayaknya sih belum tepat ya, belum. Rasul kalau menjual sesuatu itu dia katakan modelnya 10.000, terserah kamu mau beli, mau lebihin berapa. Ternyata dengan teori seperti itu Rasulullah SAW jualannya berlipat-lipat keuntungannya. Kalau kita Pak jualan begitu gimana? Mudah modalnya aja bayarin, orang nggak dapat untung. Rasulullah SAW melakukan berjualan itu, yang pertama hindari sumpah, tidak boleh bersumpah. Kemudian yang kedua hindari kecurangan, karena dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin itu menjelaskan tentang pebisnis itu biasanya ngurangin. Wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Rata-rata pebisnis itu kalau dia beli harus tepat ukurannya, timbangannya, tapi kalau giliran dia jual dikuranginya. Alhamdulillah subhanahu min dzalik. Ini jangan sampai terjadi, karena itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Yang kedua, persyaratan berzakat ini adalah merdeka. Seorang hamba tidak wajib berzakat kalaupun dalam kondisi kekayaannya banyak, karena dia dikuasai. Yang ketiga, wajibnya zakat bagi orang yang berzakat itu tamul malik atau milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Kenapa? Karena sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti masih dalam kondisi belum selesai, misalnya pembayarannya, atau belum lunas, atau belum sempurna kepemilikannya lah. Kalau bahasa kita mah belum tersertifikasi gitu, belum sempurna. Yang ketiga, yang keempat adalah cukup waktu nisabnya, yaitu haul. Haul itu ketemu 1 tahun. Semua zakat itu wajibnya kalau sudah bertahun. Makanya dulu di Mesir itu ada cerita seorang ulama fikih nggak pernah zakat. Namanya Imam Lais
yang lahir di Mesir, wafatnya tahun 175 Hijriah. Jadi Fakih Abu Lais itu ada dua, ada yang berasal dari Mesir, ada juga yang berasal dari Samarkand. Makanya namanya ada Fakih Abu Lais, ada juga Fakih Abu Lais As-Samarqandi. Kalau As-Samarqandi itu memang ahli fikih juga, tapi tidak memiliki madhab Al-Laisi. Kalau yang dari Mesir, nah ini yang diceritakan itu adalah Imam Lais dari Mesir, sahabatnya Imam Maliki yang tinggal di kota Madinah. Di abad kedua, tahun 175 beliau wafat. Masa hidupnya itu, beliau ini ulama besar, ulama fikih. Penghasilannya kurang lebih setiap 1 tahun itu 8.000 dinar. Ada yang mengatakan 80.000 dinar. Ya kalau dikaliin puluhan miliar juga Pak. Dan dia tidak pernah kena wajib zakat. Kok bisa? Karena setiap bulannya dikeluarkan. Sampai 1 tahun itu duitnya nggak nyampe kepada nisabnya. Jadi jangan buruk sangka kalau ada ustaz pebisnis itu, oh dia nggak pernah zakat. Kalau dia tunaikan setiap bulannya atau setiap harinya, hartanya dikeluarkan. Karena wajibnya zakat itu kalau belum dikeluarkan sudah sampai 1 tahun, maka itu namanya nisab haul. Karena nisab haul itu adalah ketemu 1 tahun. Jadi kalau kita buka usaha ini, kemudian hasilnya itu langsung kita keluarkan terus dalam 1 tahun, kok nggak nisab. Seperti Fakih Imam Al-Lais ini, penghasilannya selalu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga ketemu 1 tahun gak wajib zakat karena tidak nisab gitu. Kalau kita mungkin kurang-kurang biasanya dapat segini bayar utang dulu biar gak mencukupi gitu. Ini bayar ini dulu, bayar angsuran dulu, sisanya baru dizakati. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan zakat itu ada nisab dan itu sudah ketemu haul, halal haul, ketemu satu tahun. Nah, Fakih Imam Al-Lais ini setiap tahun tidak wajib zakat karena setiap bulannya harta yang begitu banyak itu dibagi-bagikan. Ya, suatu saat Imam Lais ini berangkat ke Madinah. Begitu berangkat ke Madinah, Imam Maliki sedang mengajar fikih atau mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Imam Lais ini masuk ke dalam majelisnya Imam Maliki. Lalu kemudian setelah selesai, Imam Maliki ini memastikan ilmunya yang diberikan kepada muridnya ini dipahami atau tidak. Lalu muncullah satu pertanyaan dari Imam Maliki, mempertanyakan tentang fikih kepada murid-muridnya yang sedang belajar. Kayak beginilah, saya nanya sama bapak-bapak gitu. Di antara hadirin itu ternyata ada Imam Lais ahli fikih. Pertanyaan yang dilontarkan muridnya nggak ada yang bisa jawab. Ternyata Imam Lais itulah yang bisa menjawab pertanyaan Imam Maliki. Lalu kata Imam Maliki, ini kalau bukan Lais, muridnya Lais. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa menjawab pertanyaanku kalau bukan Lais atau muridnya. Dan ternyata pada dalam sejarah itu madhab fikihiyah itu ada madhab Al-Laisi, yaitu Imam Lais. Karena memang Imam Lais ini ahli fikih. Kalau kita kan kenalnya madhab ada 4 ya, Maliki, Hambali, Syafi'i sama Hanafi. Cuma 4. Ternyata di luar itu ada namanya Al-Laisi. Nah, ini adalah fikih Abu Lais. Yang ini Imam Maliki pun mengakui kefakihannya, kecerdasannya, keilmuannya. Hanya sayang, kata Imam Maliki, murid-muridnya tidak ada yang meneruskan. Kalau Imam Maliki kan banyak yang penerusnya. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu walaupun nanti madhabnya bukan bertolak belakang, kan, tetapi kadang ada yang berbeda pendapat. Tapi itu kan sah-sah saja
saja. Kadang murid sama guru juga dalam pemahaman kan kadang berbeda-beda. Itulah kelebihan dan kekurangannya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kita juga memandang mazhab itu adalah pilihan yang dimana dalam waktu-waktu tertentu kita bisa mengambil itu, karena kita bisa melakukan ibadah ini harus berdasar kepada hukum fikihnya. Makanya dalam beberapa perilaku kita, ibadah itu di lain kesempatan mungkin ikut mazhab ini, tapi bukan taufik ya. Taufik itu di satu daerah yang kita mampu melakukan itu, tapi kita pindah-pindah. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Berikutnya cukup nisab yang terakhir sampai 1 tahun lamanya dipunyai sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Nah, kalau tadi Imam Lais itu nggak pernah 1 tahun, setiap bulan dibagikan. Bahkan pernah ada seorang mujtahid yang tukang nulis kitab, itu kitabnya kebakar, kemudian Imam Lais ini menginfakkan hartanya kurang lebih 1000 dinar. 1000 dinar itu, 1 dinar itu Pak 4,2 setengah, atau kalau bahasa kita 4/4 emas gitu. 4,4 gram emas. 2,5 itu kan berarti setengah ya, seperempat. Makanya dalam timbangan dinar itu, uang dinar, kalau dinar itu uang emas, kalau dirham uang perak. Fakih Imam Lais ini pernah menginfakkan kepada seseorang tukang nulis kitab yang kitabnya kebakar, memberi uang sebesar 1000 dinar. Kalau dikalikan sekarang, 1 dinarnya 4,4 gram emas kali 1000, berarti berapa? Berkilo-kilo dong Pak. Ya, 1 kilo itu berapa? 1000 gram kan? Nah ini kalau sampai 4,4 gram kali 1000 berarti 4.000 dong. 4.400 gram berarti kurang lebih 4 kilo, 4 on tuh emas dikasih sama Imam Lais kepada penulis buku yang kehilangan. Nah, sekarang gimana? Luar biasa ya. Nggak ada, kita mah tambang dibawain kemana-mana gitu. Akhirnya agak kebagian. Luar biasa. Dari hadis Ibnu Umar, kalau Rasulullah SAW la zakata fi mali imri'in hatta yahulu alaihi al-haul. Nah, inilah yang diambil fikih oleh Imam Lais. Karena setiap bulannya dikeluarkan sebelum sampai 1 tahun, maka dia tidak termasuk nisab. Kalau dibiarkan dikumpulkan sampai 1 tahun, nah baru nisab tuh, karena sudah 1 tahun. Ini bukan akal-akalan, bukan. Karena sebenarnya orang ketika mengelola biasanya begitu nanti tuh, 1 tahun udah nyampe, tapi utang saya masih ada nih, bayar dulu utang, akhirnya berkurang, maka tidak masuk nisab. Tapi kalau pakai Abu Lais, Imam Lais ini justru dia keluarkan setiap bulan, bahkan setiap hari. Itu ketika dia berkunjung kepada Imam Maliki, pakai Imam Lais ini dikasih hadiah kurma termahal di Madinah. 1 nampan kurma dari Madinah dikasih sama Imam Maliki. Kemudian muridnya disuruh sama Imam Maliki, jangan dikasih di sini, kata Imam Maliki. Nanti saja kalau sudah masuk kendaraannya baru ditaruh. Nah, ini sebetulnya adab orang-orang tua dulu itu luar biasa. Kalau memberi sesuatu kepada guru itu kadang diantarkan ke rumahnya, minimal ke kendaraannya, gitu. Ya, jadi tidak, kiai itu tidak bawa tentengan, gitu. Itu bahasanya, itu adab, Pak, adab. Jadi dulu itu seperti itu. Kalau ngasih hadiah, mobilnya mana nih? Atau kudanya mana? Diantarkan ke kendaraannya. Jadi orang-orang yang mengajarkan ilmu itu betul-betul ditakzimi oleh murid-muridnya. Maka kata Imam Maliki, tolong nih bawain, nanti tuh bawa ke kendaraannya. Begitu sampai malah si muridnya ini diajak jalan sama Imam Lais. Kamu ikut saya.
Gitu. Ikut saya, setelah kurma diterima, justru malah Imam Lais ini memberikan nampan, yang nampannya ini terbuat dari emas. Dikasih kurma termahal, justru balasannya lebih mahal. Gitu. Ini orang dermawan, saking dermawannya. Orang kaya biasanya kalau ngurusin dunia itu identik dengan bakhil, gitu. Tapi ini beliau ini luar biasa dermawannya. Tidak wajib zakat kalau belum sampai 1 tahun, dan nisabnya nanti akan kita hitung ke depan, ya. Kemudian yang terakhir, zakat yang diwajibkan kalau zakat ternak atau binatang itu, yang pertama adalah yang digembalakan di rumput yang mubah, maksudnya bukan di kebun orang, gitu. Digembala, bukan diambilin, tapi digembala. Karena Rasulullah SAW, para nabi terdahulu juga banyakkan pengembala. Kenapa Rasulullah SAW mengembala kambing? Karena sesungguhnya belajar dari mengatur pasukan, gitu. Walaupun sebenarnya lebih gampang binatang daripada ngatur orang, ya. Ngatur orang itu susah, kebanyakan ngelawan. Kalau binatang, lagi ngelihat bebek itu ya, yang namanya bebek, kalau teman yang udah jalan ke sini ikut semua, gitu. Kalau orang, kadang yang satu ke sini, satunya belok, kemana-mana susah banget dibilanginnya. Jadi belajarnya itu dari mengembala. Digembalakan di rumput yang mubah. Binatang yang diumpan atau diambilkan makanannya tidak wajib dizakati. Itu. Yang diwajibkan dizakati itu yang normal digembala di tempat yang mubah. Artinya mubah itu tanaman bebas, gitu. Seperti juga nanti di tanaman-tanaman yang diwajibkan zakatnya, sawah, tanaman padi, itu kalau lewat pakai kincir atau disedot airnya, itu nggak wajib zakat, Pak. Yang wajib zakat itu yang tumbuh dengan alami air hujan dari kali, gitu. Nah, itu yang diwajibkan zakat. Nanti pembahasan belakangan. Ini kita membahas tentang jenis-jenisnya dulu. Apa saja yang harus dizakati. Itu yang terakhir. Berarti persyaratannya dalam zakat binatang ternak yang terakhir itu digembalakan di tempat yang mubah. Yang dimaksud mubah itu kebun yang ada rumputnya tapi bukan punya orang, rumput bebas lah, gitu, atau dia punya sendiri, tapi digembalakan, bukan diambilin. Kalau bahasa kita tuh ngarit rumput dibawa ke kandang. Nah, itu yang begitu enggak, ya. Apalagi dia rumputnya dapat beli. Nah, jadi jangan salah paham dulu. Oh, ini kok nggak pernah zakat? Binatangnya juga nanti ada hitung-hitungannya, Pak. Ya, 21 dikeluarkan. Itu pun harus sudah nyampe usia yang nisab. Kalau tidak salah nanti kita pembahasannya di binatang itu, domba itu lebih cepat. 1,5 tahun dia sudah masuk nisab. Kalau kambing 2 tahun atau 2 tahun lebih. Ya, termasuk di dalamnya persyaratan yang layak untuk digunakan untuk udhiyah, untuk kurban. Karena itu sesuaikan dengan umur. Artinya disebut juga jatah itu yang ompong. Jadi ternyata kambing itu, Pak, ompong juga giginya, kayak manusia dia. Manusia kan menjelang remaja, bukan kayak remaja, apa namanya? Anak-anak ya. Nah, usia 5-6 tahun kan pada ompong. Kayak kita nih, ya Pak. Kalau kita mah sekarang udah menjelang mati, ya, pada ompong juga. Aku balik lagi memang. Waman nu'amirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Memang tubuh kita manusia itu dibalikin lagi, Pak. Fil khalqi, dalam bentuk fisiknya dibalikin lagi. Dulu lahir nggak punya gigi, tumbuh gigi, lama-lama kita nanti mendekati kematian giginya ompong. Ya, itu memang seperti itulah. Manusia diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi dibulak-balik. Yang dulunya tidak melihat sesuatu lalu diberikan penglihatan, semakin lama
kita ini kan semakin lama Pak semakin panjang pandangan, tapi ketika mendekati ajal dibalikin lagi sama Allah. Dulu bayi lahir itu penglihatannya cuma beberapa senti doang Pak. Coba dibuktiin. Saya sering melakukan penelitian, betul apa enggak sih gitu. Ternyata betul Pak, bayi yang baru lahir itu dia penglihatannya baru beberapa senti saja. Nah nanti sudah 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan semakin panjang. Kayak kita kan begitu Pak. Dulu makin, kalau dulu mau masih usia 25 tahun kan 50 meter kelihatan ya. Sekarang makin berkurang ya. Apalagi nggak pakai ini, nggak kelihatan, kecuali duit 100.000 kelihatan banget gitu. Nah, ini tentang mengembali. Yang kedua, benda yang harus dizakati adalah adzhab wal fiddah, emas dan perak. Ya, ini adalah perhiasan berarti. Barang tambang yang lain tidak wajib dizakati, karena tambang itu dikuasai sama pemerintah. Pemerintah mana pernah zakat, yang ada narikin pajak dari rakyat. Ya Pak, kesel apa enggak? Kesel apa enggak? Hari ini UMR-nya dinaikin, tapi pajaknya dinaikin juga. Sarwa kene sami mawon atau Pak. Jadi barang tambang itu enggak wajib zakat. Tambang yang lain kecuali emas dan perak ya. Emas dan perak dikeluarkan zakatnya, dan itu pun bagi orang-orang yang melakukan bisnis. Perhiasan kalau disimpan sampai 1 tahun juga, kalau sampai ada yang mengatakan 96 gram itu wajib dizakati. Emas dan perak. Barang tambang lainnya nggak perlu. Apa yang paling banyak di kita? Nikel ya. Nikel, batu bara. Itu kenapa? Karena memang harus dikuasai sama pemerintah, bukan sama swasta. Kenapa? Karena itu benda yang berhubungan dengan kesejahteraan negara, dan nanti efeknya sejahtera kepada rakyatnya. Nah, gitu. Jangan sampai bolak-balik ya, swasta menguasai beberapa tambang yang itu justru malah mereka yang dapat keuntungan, tapi pemerintah nggak dapat apa-apa. Ya, yang dulu Papua gunung sekarang jadi lembah, yang dulunya tinggi sekarang jadi jurang, dan itu semuanya keuntungan bukan buat rakyat kita. Ya, bukan sampai di situ ya. Maksudnya itu nanti katanya berpolitik segala macam. Sebetulnya sih bukan berpolitik, memang realita hari ini. Realita seperti itu. Pak, Bapak makan di rumah makan itu 11% pajaknya, itu luar biasa. Jadi kalau 100.000 jadi 111.000. Nah, yang 11.000-nya itu pajak, luar biasa. Itu bukan zakat, hanya tarikan jizyah namanya. Padahal dalam Islam bagi kaum muslimin itu tidak wajib mengeluarkan pajak, karena yang diwajibkan mengeluarkan adalah kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi itulah yang mereka dijaga oleh Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Yang ada di Madinah itu karena memang zakat itu kan turunnya di Madinah, Pak. Di Mekah belum ada wajibnya zakat. Di Mekah itu yang ada baru sholat, puasa saja di Madinah, puasa di Madinah, kemudian zakat juga di Madinah. Yang ada kewajiban di Makkah itu sholat, dan diawali dengan kalimat kalau di Madinah itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Makkah ya ayyuhan nas, itu bedanya. Makanya dalam Islam itu Quran itu ada 2 kelompoknya, surah Makkiyah, surah Madaniyah. Gitu. Madaniyah ini adalah yang turun di Madinah. Puasa wajibnya tahun kedua di Madinah. Makanya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu menurut beberapa ulama mengatakan ayat
yang turun di Madinah itu selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun nanti ada ketemu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itu juga ada yang mengatakan sebagian ulama ini turunnya di Madinah, ada juga yang mengatakan turun di Makkah. Yang jelas lebih jelasnya kalimat yang turun di Madinah lebih diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Makkah secara umum ya ayyuhan nas kulu washrabu wala tusrifu. Kalau yang khusus di Madinah biasanya dipanggil dengan amanu, karena kebanyakan orang yang di Madinah itu mayoritas adalah mereka-mereka orang yang beriman. Kalaupun di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, karena di Madinah itu ternyata dalam sejarah ada 4 suku yang 3 Yahudi, 1 Nasrani. Yang pertama Qainuqa, yang kedua Quraidah, yang ketiga Nadir. Ini Yahudi ini 3 ini. Satunya Najran. Najran ini adalah Nasrani. Jadi kalau kita mengatakan bahwa di Madinah itu tidak ada Nasrani, kalau sekarang nggak ada. Dulu zaman Rasulullah, dan mereka itu efeknya ya karena mereka bayar zakat, mereka tetap terpelihara dan tidak ada yang tersakiti. Jadi sebenarnya di kita nih sekarang di Indonesia ini yang harusnya yang wajib zakat adalah mereka. Cuma sayangnya di kita kan nggak pakai hukum Islam, ya, nggak pakai syariat Islam. Emas dan perak ini sama syaratnya juga ada 5. Yang pertama, syarat bagi pemilik emas dan perak ini yang wajib dizakati pemiliknya muslim. Kalau non muslim kan nggak wajib zakat, karena dia tidak kena khitab, Pak. Yang kena khitab kena perintah itu muslim. Makanya kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjaranya orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir. Nanti di akhirat dibalik tuh. Al-akhiratu jannatul mu'minin wa sijnul kafir. Dibalik tuh nanti. Orang dalam surga itu kan nggak ada larangan, Pak. Cuma Nabi Adam aja dulu masuk surga dilarang sama Allah. Kenapa? Karena masuk surganya bukan karena amal. Beda tuh. Nabi Adam masuk surganya langsung diperintah oleh Allah. Tapi kalau kita hidup dulu, beramal dulu, di dunianya dilarang. Maka begitu masuk surga nggak ada larangan. Pak, di dunia boleh nggak punya bini 40? Boleh nggak? Boleh, Pak. Bukan cuma nggak boleh, Bapak diberantemin sama bininya. Jangankan 40, 2 aja bisa ribet, berantakan. Perang dunia kedua, ya. Di akhirat itu, bahkan nanti, Pak, di surga itu ada barang yang di dunia ini haram, di sana enggak. Sungai Arab. Ada sungai Arab, Pak. Jannatin tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar. Kalau ngomongin surga dalam Quran selalu di belakangnya tajri min tahtihal anhar. Karena ada 4 surga, ada 4 sungai. Sungai air, sungai susu, sungai madu, sungai Arab. Bukan cuma pakai botol. Sungai nanti di sana. Mau berenang di situ terserah. Makanya di dunia dilarang, kita nggak boleh mabuk-mabukan, nggak boleh. Dikit doang Ustaz nggak sampai mabuk, sama aja. Kullu ma asyqara katsiruhu fa qaliluhu haramun. Setiap yang memabukkan kalau dikonsumsi banyak, sedikitnya pun sama. Zina cuma nyium doang, ya sama aja haram juga. Jadi tidak ada tawar-menawar bagi larangan. Ya, yang pertama muslim. Pemilik emas ini adalah muslim. Yang kedua sama, merdeka juga, bukan hamba sahaya. Karena orang yang merdeka itu bisa menentukan sikap dan kapan dia memberi, kapan dia melakukan, ya terserah karena merdeka. Beda dengan hamba. Kalau hamba tergantung tuannya, tidak diizinkan maka dia tidak boleh melakukan. Yang ketiga, milik yang sempurna kayak tadi sudah tersertifikasi, sudah sempurna
kepemilikannya bukan barang-barang yang masih diragukan status kepemilikannya. Kalau di kita ya sertifikat lah, sertifikat kepemilikannya, surat-suratnya jelas gitu loh. Surat-surat, kalau emas kan harus ada surat-suratnya, dokumennya harus ada. Nah ini juga harus sempurna. Kemudian sampai satu nisab, kayak tadi nanti di belakang nanti kita akan bahas berapa nisabnya emas, berapa nisabnya binatang. Yang terakhir juga tetap sama kesimpulannya, yang wajib zakat itu dalam ketemu satu tahun. Beda dengan zakat fitrah nanti. Zakat fitrah bukan 1 tahun, kapan lahir, kapan mati, itu penentunya nanti. Orang sudah hidup nih puluhan tahun, begitu masuk bulan Ramadan meninggal dunia, maka dia dalam fikih sudah dizakati karena sudah masuk bulan Ramadan. Tapi beda dengan lahir. Kalau lahir itu terakhir waktu yang menentukan zakatul fitri adalah lepasnya bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Tapi kalau sudah masuk bulan Syawal, enggak wajib zakat. Enggak wajib zakat. Ada orang lahir di malam takbiran. Malam takbiran itu sebetulnya masih termasuk ya, orang-orang bilangnya wajib zakat, tapi kan sudah lepas Ramadannya. Itu yang ada mungkin sebelum malam takbiran asar lahir, karena asar masih ada waktu puasa. Ya, masih ada waktu puasa, kemudian masuk waktu tanggal 1 Syawal. Nanti pembahasannya beda, ya. Ini masih persyaratan-persyaratannya terlebih dahulu. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan, surah Al-Baqarah, surah At-Taubah ayat 34-35. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna 'an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Nah, disebutin di sini nih. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat 34. Baru 35-nya yang tadi. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ancaman bagi orang-orang yang mengumpulkan harta emas, perhiasan, dan tadi yang di pertama itu harta-harta yang selain emas dan perak, kalau tidak dikeluarkan zakatnya, itu maka jadi setrikaan yang diciptakan oleh Allah yang akan menyetrika lambung dan dahi seseorang yang mengumpulkan harta tanpa dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau zakat fitri bukan hubungan sama harta. Miskin semiskin apapun, kalau ketemu Ramadan, menjelang berakhirnya Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitri. Nanti pembahasannya lebih lengkap. Yang terakhir hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, an Ali qala Rasulullah SAW qad afautu lakum an sadaqatil khayli war raqiqi fahatu sadaqatar riqati min kulli arba'ina dirhaman wa laysa fi tis'ina wa mi'ati syai'un fa idza balagha mi'atain fa biha khamsatu darahim. Ini tentang nanti pembahasan nisab emas dan perak. Ketika memasuki sampai ukurannya 40 dirham, berarti lebih ringan ya, 40 dirham. 40, 1 dirham itu sama ukurannya 4,4 tapi perak, bukan emas. Karena nanti akan ada pembahasan secara khusus, ya. Nanti insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang zakat, an-naumuz zakat yang ketiga. Yang pertama tadi yang harus dizakati adalah binatang ternak. Kemudian yang kedua emas dan perak. Nanti bagian ketiga insyaallah pekan depan, karena nanti ada biji-bijian yang mengenyangkan. Jadi tidak semua biji-bijian itu wajib dizakati, ya. Yang mengenyangkan itu cuma 2, Pak. Kalau di kita apa namanya,
beras ya, padi, kemudian kalau di Makkah itu kurma, atau di tempat lain gandum. Itu biji yang mengenyangkan. Nanti kita bahas berikutnya. Baik, sebelum disudahi ada pertanyaan, silakan. Tanya Pak? Ya, silakan. Kalau dulu kita udah dapat daun, dibayar zakat, tapi kita punya utang nih. Ya. Nah, itu zakatnya dulu atau utangnya dulu dibayar? Zakatnya dulu tetap didahulukan. Iya. Ya makanya kalau sampai 1 tahun, kalau sudah disogok kayak tadi nanti tuh dalam 1 tahun misalkan kambing 20 ekor, tapi begitu sampai 1 tahun baru 19, ya belum wajib, belum nisab. Jadi dilihat nisabnya dulu. Hutang itu tidak menjadi tanggungan yang berhubungan dengan zakat. Zakat tetap zakat, hutang ya tetap hutang. Kebanyakan kita kan begitu, bayar hutang dulu, ini dulu, akhirnya zakat tidak kebagian. Karena zakat itu pembersih harta. Kalau hutang, kewajiban kita berkenaan dengan kehidupan, dan itu akan ditagih oleh orang-orang yang kita punya hutang nanti di akhirat. Gitu. Jadi tetap zakat terlebih dahulu, dan zakat itu wajibnya kalau sudah nisab. Kalau tadi misalkan nisabnya 20, dan 1 tahun baru 19, belum nisab, belum. Iya, iya. Dia punya utang nih. Kalau kita bayar itu kan kurang tuh. Nah iya makanya. Kalau kita calon gini, udah bayarin aja zakatnya, ntar habis zakat selesai bayar utang. Iya, itu yang tepat. Jadi zakat tetap didahulukan, hutang piutang. Jadi jangan sampai ini kita, itu namanya kadang suka ada akal-akalan orang, biar gak nisab nih, gue bayar dulu hutangnya, jadi berkurang gitu ya. Jadi yang betul, yang tepat adalah zakat tetap dilakukan, nanti setelah itu baru hutang diselesaikan. Ya, tetap zakat didahulukan. Ya. Ada lagi? Pak? Insya Allah udah paham semua kayaknya. Paham. Apa pusing apa yang mau ditanyain? Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini Allah ridho sama kita, Allah berkahi kita, dan jangan lupa minta umur kita dipanjangkan sampai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah memberikan kekuatan panjang umur sama kita, dan kita bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Waghfir lana dhunubana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.